Contohnya begini, di beberapa negara yang cukup matang dari sisi parlemennya, itu tidak boleh misalnya 3 kali dari upah minimum mereka yang diwakili. Kemudian ada lagi menggunakan transportasi publik sebanyak 80% dari total gaji dan tunjangan. Ada lagi yang mengusulkan single salary aja. Jadi buat apa ada tunjangan suami, tunjangan istri, tunjangan anak. Mulai bergulir 17+8. Kita tuh mengusulkannya 17+8 plus 4 plus 5. Kenapa? Karena banyak aspirasi dari masyarakat. Itu marahnya bukan ke DPR pusat, tapi juga ke eksekutif, pemerintah daerah, DPRD. Jadi sekarang eskalasinya bergeser dari eskalasi ke DPR, itu ke DPRD juga lagi dipantau. Kenapa? Karena kita nggak punya yang namanya komite remunerasi secara independen. Ini tuntutan penting juga. Mungkin tidak secara eksplisit, tapi itu bagian misalnya dari transparansi, bagian dari reformasi dalam sistem remunerasi. Semua tuntutan 17+8 ini semuanya krusial, tidak ada yang tidak krusial. Tapi semuanya didasarkan oleh 3 hal, yaitu transparansi, reformasi, dan empati. Itu menjadi dasar dan semua tuntutannya. Pemirsa, dari aksi jalanan lahir gerakan 17+8. Gerakan ini bukan sekedar gaya-gayaan, melainkan solidaritas digital yang berubah menjadi tuntutan nyata kepada eksekutif, legislatif, aparat, hingga partai politik. Meski belum sepenuhnya mewakili kepentingan semua kalangan, tuntutan 17+8 jadi pintu masuk yang membuka ruang dialog rakyat dengan para petinggi yang selama ini sulit dijangkau. Perjalanan masih panjang, namun sumbu api perjuangan telah dinyalakan. Inilah kontroversi selengkapnya, Kawal 17+8 bersama saya, Zilvia Iskandar. Gerakan solidaritas dan perlawanan dengan simbol visual Brave Pink dan Green Hero di media sosial menjelma menjadi tuntutan rakyat 17+8 yang digagas oleh sejumlah influencer dengan merangkum berbagai aspirasi rakyat yang berkembang. Tuntutan rakyat 17+8 itu telah sampai di gedung DPR ini. 17 tuntutan jangka pendek ditujukan langsung kepada Presiden, DPR RI, partai politik, hingga TNI Polri. Isi tuntutan antara lain bekukan tunjangan anggota DPR, hentikan kekerasan aparat, bentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kematian semua korban kekerasan aparat, hingga pecat kader partai yang memicu kemarahan publik. Sedangkan 8 tuntutan untuk jangka waktu setahun isinya lebih mendasar, seperti bersihkan dan reformasi DPR, reformasi partai politik, sahkan undang-undang perampasan aset, hingga TNI kembali ke barak. Tuntutan 17+8 bukan sekedar tren gerakan sosial, melainkan potret kemuakan rakyat yang melihat aspirasi mereka tidak didengarkan. Pemerintah dan DPR seolah menjalankan kebijakan dalam dunianya sendiri, tanpa benar-benar melihat dan mendengar apa yang dibutuhkan dan diharapkan rakyat. Lantas apa tanggapan DPR? DPR merespons dengan membatalkan tunjangan perumahan yang nilainya 50 juta rupiah per bulan dan memangkas beberapa tunjangan lainnya. Anggota DPR juga dilarang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Tapi apakah itu cukup? Perjalanan masih panjang. Respons DPR tidak boleh hanya sekedar meredam. DPR harus sepenuhnya melakukan refleksi dan transformasi, bukan sekedar tidak memamerkan gaya hidup mewah, tetapi benar-benar hidup sederhana, melayani masyarakat dengan penuh integritas. Sebagian memang bisa berdalih wajar jika anggota dewan diberi tunjangan besar.
Tapi rakyat juga bisa balik bertanya, apakah uang yang mereka terima dari pajak rakyat itu setimpal dengan kinerja dan usaha mereka untuk melayani kepentingan rakyat? Jangankan melayani rakyat, untuk sekedar tidak berucap kata-kata yang tidak menyakiti hati rakyat pun sulit. Tuntutan rakyat 17+8 juga sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Pasca Agustus kelabu ketika demonstrasi besar menelan korban jiwa dan luka, istana dipaksa bergerak. Presiden Prabowo Subianto menyebut sebagian tuntutan masuk akal, seperti pembentukan tim independen untuk mengusut kematian Afan dan 9 korban sipil lainnya. Sebaliknya, tuntutan agar TNI ditarik kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil dinilai butuh perundingan lebih jauh. Respons lain yang dikeluarkan Presiden atas perkembangan situasi negeri ini adalah reshuffle kabinet. Senin 8 September lalu, 5 menteri diganti, termasuk Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apakah reshuffle kabinet adalah salah satu solusi memperbaiki negeri ini? Tuntutan rakyat tentu tidak berhenti sampai di 17+8. Berbagai koalisi masyarakat sipil, lembaga ekonomi dan sosial, sampai kampus juga membuat daftar tuntutan yang mereka tujukan ke negara. Kita berharap respons yang diberikan bukan hanya sekedar untuk menghilangkan asap, tetapi benar-benar menyelesaikan akar persoalan yang sesungguhnya. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber di studio Metro TV. Pak Presiden sudah hadir Direktur Wahid Foundation, ada Mbak Yeni Wahid. Selamat malam Mbak Yeni. Selamat malam, Mbak. Berikutnya juga ada anggota DPR RI fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Agus Setiawan. Agus, selamat malam. Malam, Mbak. Berikutnya juga ada Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Selios, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya langsung mulai dengan respons yang sudah diberikan oleh DPR terhadap tuntutan 17+8. Boleh ditampilkan teman-teman. Ada 6 respons yang sudah diberikan atas tuntutan 17+8 yang spesifik ditujukan kepada DPR RI. Di belakang saya boleh dimunculkan soal penghentian tunjangan perumahan sudah dipenuhi. Kemudian juga ada moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota. Sebelumnya 104 juta totalnya, sekarang menjadi 65 juta. Kemudian ada penonaktifan anggota DPR oleh partai politik. Anggota yang dinonaktifkan tidak dapat hak-hak keuangan lagi dan komitmen pada transparansi serta partisipasi publik. Agus, sudah puaskah dengan respons DPR terhadap tuntutan jangka pendek 17+8 ini? Ya, sejauh ini kalau dari kami tentu rasa-rasanya masih belum puas, Mbak. Karena kalau berkaitan misalkan dengan penghentian tunjangan perumahan, iya memang sudah dihentikan. Tetapi kalau kami lihat dari berbagai sumber yang kami baca bahwa ada beberapa alokasi anggaran lain yang justru naik, misalkan terkait dengan komunikasi, tunjangan kehormatan, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian ini patut kami pertanyakan, alasan kenaikan ini apa? Dan sampai sekarang itu belum dibuktikan kepada publik. Kemudian terkait dengan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, ya saat ini memang sudah coba untuk ditunda, coba untuk dibahas kembali terkait dengan mana sih yang sebetulnya mungkin dikatakan urgent atau punya signifikansi yang tinggi lah terkait dengan hubungan dengan luar negeri. Kemudian terkait dengan pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota, ya sampai saat ini saya belum dapat kepastian terkait dengan misalkan pensiun, tunjangan pensiun seumur hidup misalkan. Itu kan tadinya juga sempat ingin kita batalkan juga gitu dalam tuntutan kami. Pun juga dengan pengaktifan anggota DPR, penonaktifan anggota DPR oleh partai politik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kata atau nomenklatur penonaktifan ini ya sebetulnya tidak membatalkan statusnya sebagai anggota DPR. Sehingga kami menuntut juga untuk sebetulnya anggota partai politik, anggota DPR yang kemarin mungkin cukup kontroversial ya, agar bisa segera dilakukan PAW, pergantian terwaktu. Jadi benar-benar berhenti dari partai politik, benar-benar berhenti dari anggota legislatif. Kemudian anggota yang dinonaktifkan tidak dapat hak keuangan lagi, ya kita patut apresiasi lah bahwa hak-hak keuangannya memang sudah dibatalkan. Kemudian terkait dengan komitmen pada transparansi dan partisipasi publik ini yang paling berat mungkin ke depannya, karena rasa-rasanya ketika kita berbicara mengenai transparansi kepada publik gitu,
kerap kali transparansi itu dipandang ketika misalkan udah ada gejolak massa, Mbak. Padahal kan sebetulnya ini bare minimum yang harusnya dipenuhi oleh pejabat publik. Jadi sebelum kita minta pun transparansinya harus diberikan kepada publik. Entah itu terkait dengan tunjangannya, entah itu terkait dengan gajinya, entah itu terkait dengan misalkan pendapatannya, entah itu terkait dengan kinerjanya selama menjadi pejabat di DPR RI misalkan. Itu ini sebetulnya bukan hal yang extraordinary ya, semuanya bare minimum saja, standar semuanya. Minimum yang harus dipenuhi oleh seorang anggota DPR. Bang Doli, tanggapannya dong, apakah DPR merasa kali ini betul-betul berkomitmen untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat atau ini sekedar lip service saja untuk meredam kemarahan publik sesaat? Ya, pertama sekali lagi saya tidak berhenti mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang selalu menyampaikan aspirasinya ke DPR, ke rumahnya rakyat, ke rumahnya mereka gitu ya. Dan apalagi kemudian ada komitmen untuk selalu mengawasi dan mengawal kami gitu. Nah buat kami, buat saya terutama ini sesuatu yang perlu buat kami ya. Sebagai vitamin lah untuk tetap fokus kepada tugas pokok dan fungsi kami untuk menjalankan aspirasi dan kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Nah soal tuntutan itu tentu kan kita berupaya ya bahwa apa yang disampaikan 17+8 itu terutama 3 yang yang difokuskan kepada DPR itu sudah dijawab dengan 6 poin itu. Dan saya kira kalau bicara tentang komitmen ini bukan soal komitmen, ini udah berjalan semua, ini udah selesai ya, tinggal yang mungkin yang nomor 6 ya, partisipasi publik harus tetap dikawal. Partisipasi publik mungkin juga soal yang nomor 4 ini kan sedang berproses juga gitu. Nah soal partisipasi publik jadi begini, saya juga ingin menyampaikan bahwa mungkin satu sisi benar ya bahwa masyarakat selama ini menilai apa yang sudah dikerjakan oleh kami di DPR ini masih kurang berkenan, masih dianggap kurang maksimal dan seterusnya gitu. Dan itu adalah bagian dari koreksi kami ke depan. Nah tetapi juga jangan kemudian disimpulkan secara umum bahwa selama ini seolah-olah kami juga tidak bekerja gitu ya. Kalau bicara tentang partisipasi publik, saya sampai sekarang misalnya kami di Balek itu masih terus bekerja, dan kalau dilihat misalnya soal transparansi kinerja lah terutama ya, komunikasi ini sekarang kan DPR ini memang dibuat semaksimal mungkin bisa terbuka, transparan. Kita punya TV parlemen, kita bisa diakses segala macam gitu. Kalau dalam menyusun undang-undang, ini kami sekarang misalnya sedang menyusun undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ya, itu terbuka. Jadi oke, kami terima kalau selama ini memang belum dianggap cukup maksimal, dan itu menjadi bagian dari komitmen, dan semua menyatakan termasuk pimpinan janji akan meningkatkan kinerja itu. Oke, kalau tunjangan plus gaji benar ya per bulan ini sudah 65 atau tadi berapa? 64 juta? Sudah. 65 juta. Mulai dari September kemarin kan itu disampaikan oleh 1 September. Pimpinan DPR waktu itu per 31 Agustus sudah tidak lagi sama dengan kemarin, dan kemudian apa yang tadi disebutkan sekian angkanya itu udah memang itulah yang kami terima kira-kira begitu. 65 juta, oke sekarang. Mas Bima, kalau kita lihat tuntutan dari 17+8 itu memang banyak soal pemangkasan. Pemangkasan tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR. Tapi sebetulnya berapa persen sih porsi anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR, DPRD, kalau dibandingkan dengan APBN atau APBD kita? Apakah sesignifikan itu sebetulnya tuntutan ini? Sebenarnya tuntutan teman-teman itu lebih banyak eksekutifnya. Tapi untuk parlemen pada waktu pembahasan ya bersama dengan teman-teman, ini kan sekarang mulai bergulir 17+8. Kita tuh mengusulkannya 17+8+4+5. Kenapa? Karena banyak aspirasi dari masyarakat. Itu marahnya bukan ke DPR pusat, tapi juga ke eksekutif, pemerintah daerah, DPRD. Jadi sekarang eskalasinya bergeser dari eskalasi ke DPR, itu ke DPRD juga lagi dipantau. Kenapa? Karena kita nggak punya yang namanya komite remunerasi secara independen. Ini tuntutan penting juga. Mungkin tidak secara eksplisit, tapi itu bagian misalnya dari transparansi, bagian dari reformasi dalam sistem remunerasi. Contohnya begini, di beberapa negara yang cukup matang dari sisi parlemennya,
itu tidak boleh misalnya 3 kali dari upah minimum mereka yang diwakili. Kemudian ada lagi menggunakan transportasi publik sebanyak 80% dari total gaji dan tunjangan. Ada lagi yang mengusulkan single salary aja. Jadi buat apa ada tunjangan suami, tunjangan istri, tunjangan anak, ada paket rapat lagi, ada transportasi, ada komunikasi lagi. Jadi single salary satu aja. Nah ini beberapa tuntutan-tuntutan yang memang harus dipikirkan ke depannya. Tapi bolanya kita paham juga, bolanya ini bukan di DPR semua. Tapi yang membuat tunjangan, gaji, remunerasi itu juga ada di dalam Kementerian Keuangan. Nah ini harapannya eksekutif di Kementerian Keuangan ini beberapa yang memang harus membutuhkan peraturan Menteri Keuangan, perubahan Inpres dan lain-lain itu segera ditindaklanjuti. Oke. Eksekutif juga punya banyak masalah sebenarnya, punya banyak problem. Tadi Mbak Sylvia bilang bahwa ini baru pertama kalinya masyarakat sebagai pembayar pajak merasa uangnya dipakai untuk hal apa. Jadi terakhir kita punya masalah itu adalah pada waktu pemberontakan Samin dan pemberontakan petani Banten 1888. Sekarang muncul lagi. Jadi begitu kita melihat ini adalah isunya pajak. Nah, pajak ini harus dilekatkan pada reformasi. Harusnya bahas apa? Harusnya eksekutif sekarang selain utak-atik tunjangan membahas soal pajak kekayaan, wealth tax. Membahas soal pajak sektor ekstraktif. Karena yang membuat ketimpangan dan orang marah hari ini adalah kenapa pajak saya digunakan untuk mensubsidi dan memberikan insentif kepada sektor-sektor yang harusnya nggak dikasih insentif. Sektor-sektor ekstraktif yang harusnya hari ini itu penyumbang negaranya lebih besar. Baik. Nah, disinilah saya pikir jangan hanya kepada DPR pusat, tapi DPRD, Pemda juga eksekutif. DPRD, Pemda, dan juga eksekutif. Sudah ada tanggapan eksekutif ya kalau dalam hal ini dari Presiden sudah menanggapi. Tapi kemarin juga pada minggu lalu Mbak Yeni sudah menuturkan ada banyak sekali permasalahan yang sebetulnya bolanya itu ada di pemerintah. Misalnya kalau kita bicara soal tunjangan, fasilitas, gaji, itu juga banyak di pemerintah. Karena jumlah kementeriannya juga banyak. Nanti kita akan bahas lebih jauh Mbak Yeni dan narasumber yang lainnya tetap di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.